Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Azafarani dengan NIM 240107110054. Saya dari kelas ICP Tadris Bahasa Inggris tahun 2024. Saya kali ini ingin membacakan kitab Safinatun Najah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih yang diampuh oleh Ustadz Aris Mahmudi. Sebelum saya membacakan kitab Safinatun Najah ini, alangkah baiknya kita menghadiahkan suratul Al-Fatihah untuk pengarang kitab Safinatun Najah. Dengan demikian saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan untuk urusan dunia dan agama. Semoga Allah memberikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, dan semoga pula tercurahkan atas keluarga dan para sahabat Nabi keseluruhannya. Tiada daya untuk menghindar dari maksiat dan tiada upaya untuk melakukan kebajikan melainkan dengan mendapat pertolongan dari Allah yang maha luhur lagi maha agung. Adapun pasal yang pertama ingin saya baca yakni rukun Islam. Faslun arkanul islami khamsah. Adapun rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yakni yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah. Yang kedua yakni mendirikan atau mengerjakan sholat 5 waktu. Wa ita'uz zakat. Yang ketiga yakni menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana. Yang keempat yakni berpuasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabillah. Dan yang terakhir yakni menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi syarat kita yaitu orang Islam ada 5. Yang pertama yaitu membaca syahadat dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua yakni menunaikan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang kelima yakni menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Adapun yang ingin saya bacakan kedua yakni rukun iman. Faslun arkanul imani sita. Adapun rukun iman ada 6. Antu'mina billah. Yang pertama yakni beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab. Wa rusulihi, wa bil yaumil akhir. Yang keempat dan yang kelima beriman kepada Rasul dan beriman kepada hari akhir. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan yang terakhir yakni beriman kepada qada dan qadar atau baik dan buruknya takdir yang dari Allah. Kemudian ada pengertian dari la ilaha illallah. Faslun wa makna la ilaha illallahu la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah. Pengertian la ilaha illallah yakni yang patut disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada tanda-tanda balik. Faslun alamatul bulughi thalathah. Adapun tanda-tanda balik atau dewasa yakni ada 3 perkaranya.
tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal unsa. Yang pertama yakni genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis'i sinina wal haidu fil unsa. Dan yang kedua yakni adanya mimpi keluar sperma atau air mani bagi laki-laki dan juga perempuan apabila sudah menginjak usia 15 tahun. Kemudian ada faslun syurutul ijza'il hajari thamaniyah. Syarat-syarat sahnya istinja atau bersuci setelah kencing atau buang air besar dengan menggunakan batu ada 8. An yakuna bi thalathati ahjari. Yang pertama yakni hendaklah dengan 3 batu. Jadi syaratnya kita harus punya 3 batu. Wa an yanqal mahallu. Yang kedua yakni ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat yang najis. Wa an la yajifan najis. Yang ketiga yakni najis belum kering. Wala yantaqil. Yang keempat, najis belum pindah dari tempat keluar. Wala yatura'a alaihi akhar. Yang kelima, tidak dicampuri oleh najis-najis yang lain. Wala yujawiza fasahatahu wa hasyafatah. Yang keenam, tidak melampaui hasyafah bila air kencing. Wala yusibahu ma', tidak terkena air. Wa an takunal ahjaru tahirah. Dan yang terakhir yakni harus menggunakan batu yang suci. Kemudian ada fardu wudu. Faslun furudul wudu'i sittah. Adapun fardunya wudu ada 6. Al-awwal an-niyat. Yang pertama yakni berniat, niat. Ats-tsani ghuslu wajhi. Yakni yang kedua membasuh wajah, membasuh muka. Ats-tsalits ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga yakni membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat yakni mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Al-khamis ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima yakni membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. As-sadis at-tartib. Yang terakhir keenam yakni tertib. Jadi syaratnya fardu wudu itu ada 6. Yang pertama yakni kita membaca niat sebelum kita melakukan wudu yang pertama, lalu kemudian membasuh wajah ini keseluruhan wajah ya, dari sini kemudian sampai ke sini. Terus yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yakni kita membasuh kedua tangan kita dimulai dari sini, dari telapak tangan hingga menyentuh siku. Yang keempat yakni mengusap sedikit rambut atau kulit kepala, yakni kita membasuh sebagian rambut ataupun kulit kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Kita membasuh kaki kita hingga ke mata kaki. Dan yang paling terakhir yakni tertib.
Kemudian niat. Faslun an-niyatu qaddu syai'in muqtarina biqi'li. Yang dinamakan niat adalah menghendaki sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Wa mahallu hal al-qalbu. Adapun tempat niat yakni ada di dalam hati. Wat talaffudzu biha sunnah. Sedangkan mengucapkan dengan lisan itu sunnah hukumnya. Wa waqtuha 'inda ghusli juz'in minal wajhi. Dan waktu niat ketika membasuh bagian wajah jika mengerjakan wudu. Wa tartibu an la yuqaddima 'udwu 'ala 'udwi. Yang terakhir, yang dimaksud dengan tertib ialah tidak mendahulukan atau membasuh atau mengusap anggota yang seharusnya diakhiri dari anggota tubuh yang lain. Kemudian saya ingin menjelaskan pasal air. Faslun al-ma'u qalilun wa katsir. Air terbagi dalam dua macam, yakni al-qalilu ma'dunal qullatain wal katsirul qullatain. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit ialah air yang belum mencapai dari kullah, dan yang air banyak ialah air yang sudah mencapai dari 2 kullah atau sekitar kurang lebih 60 cm kubik atau 245 liter. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihu. Air sedikit apabila kejatuhan najis dihukumi air mutanajis sekalipun tidak berubah. Sedangkan air yang banyak jika kejatuhan najis tidak dihukumi air mutanajis kecuali bila berubah rasa, warna maupun baunya. Kemudian ada pasal tentang wajib mandi. Faslun mujibatul ghusli sittah. Yang mewajibkan mandi ada 6. Ilajul hasyafati fil farj. Yang pertama yakni memasukkan hasyafah ke dalam farji. Wa khurujul mani. Yang kedua yakni keluarnya air mani atau sperma. Al-haidu. Al-haid. Yang ketiga yakni haid. Wan nifas. Yang keempat nifas. Wal wiladah. Yang kelima yakni melahirkan. Wal maut. Dan yang terakhir yakni meninggal. Jadi syarat kita melakukan mandi wajib atau wajib mandi yakni ada 6 ya. Yang pertama yakni memasukkan hasyafah ke dalam farji. Yang kedua keluarnya air mani. Dan yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima ketika seorang ibu melahirkan. Dan yang terakhir ketika kita sudah dijemput oleh maut atau meninggal ya. Adapun fardu mandi jinabat, mandi junub. Faslun qurudul ghusli itsnan. Fardu mandi jinabat ada 2. An-niyat, yang pertama niat. Wa ta'mimul badani bil ma', yang kedua meratakan air ke seluruh badan.
Kemudian saya ingin membacakan pasal syarat berwudu. Faslun syurutul wudu'i 10. Syarat wudu ada 10. Al-Islam, yang pertama yakni Islam, beragama Islam. Wat tamyiz, yang kedua yakni tamyiz. Wan naqa'u 'anil haid, bebas dari haid. Wan nifas, bebas dari nifas. Wa amma yamna'u wudul lal ma'i ilail basyarah. Dan yang kelima, bebas dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Wa an la yakuna ala udwi ma yughayyirul ma'. Yang keenam, tidak boleh ada sesuatu pun yang melekat pada badan yang sekiranya dapat merubah air. Wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Yang ketujuh, harus tahu kafardu'an wudu, yang mana fardu dan mana yang tidak. Kemudian wal ma'ud tahur, harus dengan air yang dapat membersihkan, harus dengan air yang suci ya. Yang terakhir ada wadukhulul waqti wal muwalatul lidda'imil hadath, harus setelah waktu sholat masuk bagi orang yang selalu hadath, seperti perempuan yang istihadah. Kami lanjut, yakni ada pasal yang membatalkan wudu. Faslun nawaqidul wudu'i arba'ah asya. Yang membatalkan wudu ada 4 macam. Wal awal al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin wa duburi rihun aw ghairuhu illal mani. Sesuatu yang keluar dari kubul atau kelamin bagian depan ataupun dubur kelamin bagian belakang, baik itu yang keluar angin ataupun berupa benda lain kecuali sperma atau air mani. Mohon maaf. Atsani zawalul akli binaumis sabil. Atsani zawalul akli binaumi au ghairi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Hilangnya akal sebab tidur ataupun tidak, kecuali tidurnya orang yang duduk dan menatapkan pantatnya di tanah atau tempat duduknya. Ats-tsalits iltiqa'u basyaratai wajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyani min ghairi ha'il. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit orang laki-laki dengan kulit orang perempuan yang sudah sama-sama dewasa dan keduanya tidak ada urusan mahram. Ketika bersentuhan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Ar-rabi' masu qubulil admi aw halqatin duburihi babat nirrahati aw butunil asabi. Dan yang keempat terakhir, memegang atau menyentuh kubul anak Adam atau manusia atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam atau tapak tangan atau jari. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, yang membatalkan wudhu ada 4 macam. Yang pertama yakni sesuatu yang keluar dari kubul atau alat kelamin bagian depan maupun dubur alat kelamin bagian belakang, baik itu yang keluar angin atau kentut atau berupa benda lain kecuali sperma dan mani.
Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau tidak ya. Kecuali tidurnya orang-orang yang duduk dan menatapkan pantatnya di tanah. Jadi hilangnya akal sebab tidur kecuali orang-orang yang dia tuh tidur sambil duduk. Karena bagian pantatnya itu nanti akan tertahan dan insya Allah tidak akan mengeluarkan apapun dari situ. Dan yang ketiga, bersentuhan antara kulit orang laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah sama-sama dewasa ataupun balik ya. Dan juga di saat bersentuhan itu tidak ada pembatas atau penghalang antara kulit. Yang terakhir, memegang atau menyentuh kubul anak Adam, manusia, atau lingkaran duburnya dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Gitu. Kemudian akan saya jelaskan mengenai larangan bagi orang-orang yang batal wudu. Faslun, man intaqada wudu'uhu hurima alaihi arba'atu asyarah. Orang yang batal wudu haram atas dirinya yakni 4 perkara. As-salat, yang pertama yakni salat, wat tawaf, wa masul mushaf, yang kedua dan yang ketiga yakni sedang tawaf atau menyentuh mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan yang keempat membawa mushaf Al-Quran. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asyarah, dan atas orang yang menanggung hadas besar atau junub haram melakukan 4 perkara. As-shalah, yang pertama yakni salat, wat tawaf, yang kedua yakni tawaf, wa musul mushaf, wa hamluhu, yang ketiga dan keempat menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa mushaf Al-Quran. Wal-lubthu fil masjid, yang kelima yakni diam di masjid. Wa qiraatul Quran, dan yang keenam membaca Al-Quran. Wa yahrumu bil haidi asyaratal asyarah. Adapun 10 perkara yang haram dilakukan sebab haid. As-shalah, yang pertama yakni salat, wat tawaf, yang kedua yakni tawaf, wa masul mushaf, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan yang keempat membawa mushaf. Wal-lubthu fil masjid, yang kelima diam di masjid. Wa qiraatul Quran, wasum, yang ke-6 dan yang ke-7 yakni membaca Al-Quran dan berpuasa. Watolak atau bercerai, yang ke-8. Wa masul mushaf, wal mururu fil masjidil in khafat talwithah, dan yang 9 lewat di masjid sebab dikhawatirkan akan mengotorinya. Wal istimta'u bima bainas surrati warrukbait, dan yang terakhir yang 10 bersuka-suka jima atau yang lainnya di antara pusar dan lutut. Kemudian adapun faslun, pasal mengenai sebab-sebab tayamum. Faslun, asbabut tayamumi thalathah, yang menyebabkan tayamum ada 3. Faqdul ma', yang pertama tidak ada air. Wal maradu, yang kedua karena sakit jika terkena air. Wal ihtiyaju ilaih, yang ketiga dikarenakan butuh air selain untuk thaharah.
Wa ghairul muhtarami sittah. Adapun binatang yang tidak dianggap mulia menurut syara' ada 6. Tarikus shalah, yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsan, yang kedua orang zina muhsan atau orang yang melakukan zina sedangkan ia sudah beristri ataupun bersuami. Wal murtad, yang ketiga murtad. Wal kafirul harbiyun, yang keempat kafir harabi. Wal qalbul aqur, yang kelima anjing galak. Wal jinzir, yang terakhir yakni babi. Kemudian saya ingin membacakan pasal mengenai syarat tayamum. Faslun syurutut tayamumi 10. Syarat tayamum ada 10. An yakuna biturabi. Yang pertama harus dengan debu. An yakuna turabu tahirah. Dan yang kedua harus dengan yang suci. Wa alla yakuna musta'mal. Yang ketiga tidak boleh dengan debu yang telah digunakan. Wa alla yukhalitahu daqiqu wa nahwu. Yang keempat, debunya tidak bercampur dengan tepung ataupun yang sejenisnya. Wa ayyaqsidah. Yang kelima, orang yang akan tayamum bermaksud untuk menggunakan debu. Wa ayyamsahu wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Yang keenam, harus dengan 2 kali meletakkan telapak tangan ke debu, 1 kali untuk mengusap wajah, dan yang 1 kali untuk mengusap kedua tangan. Wa an yuzilan najasata awal. Yang ketujuh, sebelum tayamum harus membersihkan najas dari badan. Wa an yajtahida fil qiblat. Yang ke-8, ijtihad mencari kiblat. Wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Yang ke-9, harus tayamum setelah waktu salat tiba. Wa ayyatayammama likulli fardh. Dan yang terakhir, yang 10, 1 kali tayamum cukup untuk 1 kali fardu. Oke, jadi syarat-syarat tayamum ada 10 ya. Yang pertama harus menggunakan debu, harus dengan debu. Dan yang kedua harus dengan yang suci, dengan debu yang suci ya, bukan debu yang terkena kotoran. Tidak boleh dengan debu yang telah digunakan juga, itu tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan tayamum sebelumnya kita di sini, maka di mejanya di sini, maka kita tidak boleh lagi bertayamum di sini. Jadi harus di yang lainnya, di tempat yang lain. Bisa di sini, pokoknya tidak boleh terkena tempat yang sebelumnya. Debunya yang keempat tidak boleh bercampur dengan tepung atau yang sejenisnya. Yang kelima, orang yang akan melakukan tayamum bermaksud untuk menggunakan debu. Yang keenam, harus dengan 2 kali meletakkan telapak tangan ke debu, 1 untuk mengusap wajah dan 1 kali lagi untuk mengusap kedua tangan. Jadi pertama kali meletakkan tangan di sini untuk bertayamum, kemudian diusap ke wajah, kemudian kita letakkan kembali tangan kita untuk bertayamum kembali untuk mengusap tangan kita ya. Dan yang ketujuh, sebelum bertayamum harus membersihkan najis dari badan ya. Yang keenam, ijtihad dalam mencari kiblat. Yang ke-9, harus tayamum setelah waktu salat tiba. Dan yang terakhir, yang ke-10, 1 kali tayamum cukup untuk melakukan 1 kali fardu saja. Kemudian ada pasal
mengenai fardu tayamum. Faslun furudut tayamumi khamsah. Adapun fardu tayamum ada 5. Al-awwal naqlu turab. Yang pertama yakni memindahkan debu. Atsani an-niyat. Yang kedua yakni niat. Atsalits mashul wajhi, mengusap wajah. Yang ketiga ar-rabi' mashul yadaini ilal mirfaqain. Yang keempat mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Al-khamis at-tartibu bainal mashatain. Yang kelima, urut di antara kedua usapan tersebut, wajah dahulu kemudian kedua tangan. Kemudian saya ingin membacakan pasal mengenai batalnya tayamum. Faslun mubtilatut tayamumi thalathah. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkaranya. Ma'abtalal wudu, segala yang membatalkan wudu, seperti menyentuh zakar dan yang lain-lain. Wariddah, yang kedua murtad atau keluar dari Islam ya. Watawahumul ma'i in tayammama lifaqdih. Dan yang ketiga menduga ada air jika tayamumnya karena ketiadaan air. Ya, jadi ada beberapa 3 alasan batalnya tayamum. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu seperti menyentuh zakar, menyentuh lawan jenis, kentut, begitu ya. Kemudian ada murtad, keluar dari agama Islam. Dan yang terakhir menduga ada air jika tayamumnya karena ketiadaan air ya. Oke, kemudian ada faslun alladzi yatuhuru minan najasati thalathah. Benda-benda najis yang bisa suci, yaitu ada 3 perkaranya. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Wajildul maitati idza dubigha. Yang kedua ada kulit bangkai jika terkena disamak. Wa ma sara hayawana. Dan yang ketiga hewan sembelihan. Jadi benda-benda najis yang bisa suci ada 3. Yang pertama arak yang tiba-tiba berubah menjadi cuka. Dan yang kedua kulit bangkai jika telah disamak ya. Disamak itu artinya sudah dibersihkan dan juga sudah dicuci ya. Dan yang terakhir yakni hewan sembelihan. Kemudian pasal mengenai macam-macam najis. Faslun an-najasa'u thalathah. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mughalladah. Yang pertama yakni najis mughalladah. Wal mukhaffafah. Yang pertama najis mukhaffafah. Yang kedua yakni najis mukhaffafah. Wa mutawassithah. Dan yang ketiga terakhir najis mutawassithah. Fal mughalladatu najasah al-qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafah baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughi al-hawlain. Wal mutawassithah sa'irun najasah. Najis mughalladah yaitu najisnya anjing atau babi dan keturunan dari kedua binatang tersebut. Najis mukhaffafah ialah najisnya air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan kecuali melalui air susu ibu. Dan najis mutawassithah ialah semua najis yang selain dari najis mughalladah dan najis mukhaffafah.
Kemudian saya ingin menjelaskan pasal mengenai cara mencuci najis. Faslun al-mughladah. Sesuatu yang kena najis mughladah. Ya. Tatahuru bisab'i ghasalati ba'da izalati 'ainiha. Ihdahunna biturrabi. Sesuatu yang kena najis mughladah, cara mencucinya harus dibasuh 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampuri dengan menggunakan debu yang suci. Wal mukhaffafah, adapun apabila terkena najis mukhaffafah, tatahuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiyah. Adapun bila terkena najis mukhaffafah, cara mencucinya yaitu cukup disiram dengan menggunakan air sehingga najisnya hilang. Wal mutawassithah tanqasimu 'ala qismain. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2, yakni najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ainiyati wa hukmiyati. Yang tadi wal ainiyatul lati laha launul launa wala raiha wala ta'ma yakfika jar'ul ma'i 'alaiha. Adapun najis ainiyah ialah najis yang masih ada warna, ada bau, dan ada rasanya. Maka najis seperti ini cara mencucinya harus dihilangkan semua warna, bau, dan rasanya. Najis hukmiyah ialah najis yang bau dan warna serta rasanya sudah tiada atau tinggal hukumnya saja. Maka cara mencucinya cukup dengan mengalirkan atau menyiramkan air ke najasah. Kemudian ada pasal mengenai waktu haid. Faslun aqallul haid yaumul wa lailah. Paling sedikit masa haid wa ghalibuhu sittu aw sab'u ialah sehari semalam, sedangkan yang umum adalah selama 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yaumah. Dan maksimalnya 15 hari dan 15 malam. Bilayaliha aqallut tuhri. Bainal haidataini khamsah. Adapun paling sedikit masa suci antara 2 kali haid adalah 15 hari. Wa ghalibuhu arba'atu wa ishruna yaumah. Dan 15 hari aw thalathatu wa ishruna yaumah wala hadda li aktsarihi aqallin nifas. Umumnya 24 atau 23 hari, dan yang paling banyak tiada batasannya. Ya. Majjahu wa ghallibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Dan sedikit-sedikitnya masa nifas hanya sekejap. Majjah umumnya selama 40 hari dan yang paling lama 60 hari. Kemudian ada pasal mengenai uzurnya sholat. Faslun a'dzarus sholati itnan. Uzurnya sholat ada 2. An-naum wan nisyah. Tidur dan lupa. Kemudian ada pasal mengenai syarat sahnya sholat. Faslun
Syurutus sholati thamaniyah. Syarat-syarat salat ada 8. Taharatul hadatsain. Yang pertama yakni harus suci dari 2 hadas, kecil dan besar. Wa taharatu 'anin najasati fit taub. Yang kedua yakni suci dari najis di badan, pakaian, dan juga di tempat untuk sholat. Wal badan. Yang ketiga yakni menutup aurat. Wal makan. Yang keempat menghadap kiblat. Mohon maaf. Saya ulangi ya, syarat-syarat sah salat yakni taharatu 'anin najasati fit taubi wal badani wal makan, ya. Jadi yang kedua itu suci dari najis di badan, pakaian, dan tempat untuk sholat, ya. Yang ketiga wasatrul aurat. Yang ketiga yakni menutup aurat. Yang keempat wastatiqbalul kiblati, ya. Yang keempat itu menghadap kiblat. Wadukhulul yaqti. Yang kelima yakni tiba pada waktunya sholat. Wala ilmu biqardiyatiha. Yang keenam yakni harus tahu perbuatan sholat yang fardu. Wa an la ya'taqida fardhu bin furudiha sunnah. Yang ketujuh yakni tidak boleh menganggap satu kefarduan dalam perbuatan sholat dianggap sunnah. Wajtinabul mubtilat. Dan yang kedelapan, meninggalkan hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat. Al-hadatsu itsnan. Adapun hadas itu ada 2 macam. Az-zugharul wa akbar, yakni hadas kecil dan juga hadas besar. Wa az-zugharu ma aujaba al-wudu'a wal aktsaru ma aujaba al-ghusla, ya. Hadas kecil ialah hadas yang mewajibkan wudu, sementara hadas besar ialah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi junub, mandi jinabat. Al-auratu arba'. Dan aurat itu dibagi menjadi 4. Auratul rajuli mutlaqal wal matu fis sholati mah, ya. Aurat orang laki-laki baik di dalam salat maupun di luar salat. Bainas surrati war rukban, yakni di antara pusar dan lutut, ya. Begitu pula dengan bagi budak laki-laki. Wa auratul hurrati fis shalah. Adapun aurat orang perempuan di waktu sholat yakni jami'un badaniha, seluruh tubuh, masih wal wajhi wal kaffain, ya, seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan 2 telapak tangan, di kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badan, ya. Yang ketiga, aurat orang perempuan yang merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki lain atau bukan mahramnya ialah seluruh tubuh, ya. Wa inda maharimihima wan nisa'u ma baina surrati war rukban. Dan yang keempat, dan bila di hadapan mahramnya atau sama-sama perempuan, maka auratnya adalah di antara pusar dan lutut. Kemudian saya akan membacakan pasal mengenai rukun salat.
Faslun arkanus sholati sab'ata asyarah. Rukun-rukun sholat ada 17 perkaranya. Al-awwal an-niyat. Yang pertama niat. Ats-tsani takbiratul ihram. Yang kedua ada takbiratul ihram. Ats-tsalits, yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri bagi orang-orang yang mampu. Ar-rabi', yang keempat qiraatul al-fatihah, membacakan surat al-fatihah. Al-khamis ar-ruku'us sadisu at-tuman. Yang kelima yakni ruku dan tumakninah, tenang sehabis bergerak dalam ruku ya. As-sabi'ul i'tidal, yang ketujuh yakni i'tidal. At-thamina at-tumakninatu fihi, yang ketujuh i'tidal, dan yang kedelapan tumakninah di dalam i'tidal. At-tasi' as-sujudu marratain, yang kesembilan yakni sujud 2 kali. Al-ashiru at-tumakninatu fihi, dan yang ke-10 tumaknina di waktu sujud. Al-hadi asyara al-jubulusu bainas sajdatain. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Al-thani asyara at-tumakninatu fihi, yang ke-12 tumakninah di waktu duduk. Ats-tsalitsu asyara at-tasyahhudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'u asyara al-qu'udu fihi, yang ke-14 yakni duduk untuk membaca tasyahud. Al-khamisu asyara as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-15 membaca sholawat Nabi. Fihi as-sadisu asyara as-salamu as-sabi'u asyara at-tartib. Ya, kemudian yang ke-16 dan ke-17 membaca salam kemudian tartib. Kemudian saya akan membacakan pasal mengenai tingkatan niat. Faslun al-niyatu thalathatu darajah. Niat itu ada 3 tingkatannya. In kanatis sholatu fardhu wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Manakala sholat itu fardu, maka wajib bermaksud mengerjakan serta menyatakannya, duhur apa asyar, dan wajib pula menyinggung kefarduannya. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatan aw dzata sabab wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Yang kedua, bila mana salat itu sunnah yang terbatas oleh waktu, seperti salat rawatib yaitu qobliyah atau ba'diyah, atau salat sunnah yang terikat oleh sebab seperti salat gerhana, maka wajib bermaksud mengerjakan salat tersebut dan harus dinyatakan. Wa in kanat nafilatan mutlatatan wajaba qasdul fi'li faqat. Adapun uraian dari keterangan di atas yaitu kata-kata al-fi'lu wa usalli wa ta'yiru dhuhran aw ashran wal fardiyatu fardan, ya.
Kata-katanya aku bersembahyang itu yang dimaksud qasdul fi'li, sedangkan ta'in menyatakan yaitu seperti kata zuhur atau asyar, dan kata fardhon adalah menyatakan kefarduannya. Kemudian saya ingin menjelaskan pasal mengenai syarat takbiratul ihram. Faslun syurutu takbiratul ihram sittata asyarah. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16 perkaranya. Antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Yang pertama harus dibaca ketika berdiri bila sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyah. Yang kedua harus dengan menggunakan bahasa Arab ya. Wa antakuna bilafdzil jalalah. Yang ketiga harus dengan lafaz jalalah Allah. Aw bilafdzi akbarut wat tartibu bainal lafzain. Yang keempat dan yang kelima harus dengan lafaz akbar dan tertib antara kedua lafaz tersebut ya. Wa an la yumidda hamzatal jalalah. Yang keenam hamzahnya lafaz Allah tidak boleh dibaca panjang. Wa adamu maddi ba'i akbar. Yang ketujuh ba-nya lafaz akbar tidak boleh dibaca panjang. Wa an la yushaddidal ba'. Yang kedelapan ba-nya tidak boleh dibaca tasjid. Wa an la yazida wawan sakinah. Yang ketujuh ba-nya lafaz akbar tidak yang kesembilan sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah wawu ya. Wa an la yaqifa baina kalimatit takbiri waqfatan tawilah. Yang ke-10 di antara lafaz Allah dan akbar tidak boleh berhenti lama. Wa iqa'uha halatal istiqbal. Wala qasirah. Yang ke-11 tidak boleh berhenti sebentar. Wa ayyusmi'a nafsa'u jami'a hurufiha. Yang ke-12 seluruh huruf-huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh telinga si musalli itu sendiri. Wa dukhulul waqti fil muaqqat. Yang ke-13 yakni harus sudah tiba waktu sholat bila mengerjakan sholat waktu. Wa iqa'uha halatal istiqbal. Yang ke-14 lafaz akbar dan lafaz Allah dan akbar harus diucapkan ketika menghadap kiblat ya. Wa an la yukhilla biharfin min hurufiha. Dan yang ke-15 tidak boleh merusak atau merubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imam ya. Dan yang ke-16 apabila sebagai makmum takbiratul ihram harus sesudah imam. Jadi ada syarat-syarat takbiratul ihram. Yang pertama yakni harus dibaca ketika berdiri apabila sedang melakukan sholat fardu, dan yang kedua harus dengan bahasa Arab ya. Yang ketiga harus dengan lafaz jalalah Allah, dan yang keempat harus dengan lafaz akbar juga. Kemudian yang kelima tertib di antara kedua lafaz tersebut. Yang keenam hamzahnya lafaz Allah tidak boleh dibaca panjang ya. Dan yang ketujuh ba-nya lafaz akbar tidak boleh dibaca panjang juga. Yang kedelapan ba-nya tidak boleh dibaca tasjid. Yang 9 sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah oleh waw ya. Dan yang 10 di antara lafaz Allahu Akbar tidak boleh berhenti lama. Ke-11 tidak boleh berhenti sebentar. Yang ke-12 seluruh huruf-huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh telinga si musalli itu sendiri. Dan yang ke-13 harus sudah tiba waktu sholat apabila mengerjakan sholat waktu. Yang ke-14 lafaz Allahu Akbar harus diucapkan ketika menghadap kiblat. Dan yang ke-15 takbir
takbir, tidak boleh merusak atau merubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Dan yang terakhir 16, apabila sebagai makmum, maka takbiratul ihram harus dilakukan setelah imam ya. Kemudian saya akan membacakan pasal mengenai syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Faslun syurutul Fatihah ti'asyarah. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah ada 10. At-tartib, yang pertama yakni tertib. Wal muwalat, yang kedua berturut-turut. Wa mura'atu hurufiha, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya. Wa mura'atu tasdidatiha, yang keempat menjaga tasjid-tasjidnya. Wa alla yaskuta tektatan tawila, yang kelima di antara ayat-ayat Fatihah ketika membaca tidak boleh berhenti terlalu lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan. Ya. Ya. Wa alla yaskuta taskatan tawilatan wala fadiratai yaqsudu biha qata'al qira'ah ya yang tadi. Kemudian ada wa qira'atu kulli ayatiha, yang keenam harus membaca semua ayat basmalah termasuk Al-Fatihah. Wa minhal al-batlamatu wa adamul mullah nil mukhilli bil makna. Tidak boleh ada bacaan yang salah lahan yang dapat merusak makna Al-Fatihah. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Yang ke-8, Fatihah harus dibaca ketika berdirinya sholat fardu ya. Wa an yusmi'a nafsahul qira'ah. Yang ke-9, seluruh bacaan Al-Fatihah harus dapat didengar oleh telinga si musolli itu sendiri. Wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Dan yang terakhir, di antara ayat-ayat Al-Fatihah jangan sampai diselingi oleh zikir yang lain ya. Jadi syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10 teman-teman. Yang pertama yakni tertib, yang kedua berturut-turut, yang ketiga membaca huruf-hurufnya, yang keempat menjaga tasjid-tasjidnya, yang kelima di antara ayat-ayat Al-Fatihah ketika membaca tidak boleh berhenti terlalu lama ataupun terlalu cepat dengan bermaksud untuk memotong bacaan. Yang keenam harus membaca semua ayat basmalah termasuk ayat Al-Fatihah. Yang ketujuh tidak boleh ada bacaan yang salah lahan yang dapat merusak makna Al-Fatihah itu. Dan yang kedelapan, Al-Fatihah harus dibaca ketika berdiri sholat fardu. Yang kesembilan, seluruh bacaan Al-Fatihah harus dapat didengar oleh telinga si musallin itu sendiri. Dan yang 10 terakhir yakni di antara ayat-ayat Al-Fatihah jangan sampai diselingi oleh zikir yang lain. Kemudian ada pasal mengenai tasjid pada Al-Fatihah. Faslun tasdidatul Fatihatil arba'a asyarah. Tasjid yang ada pada surat Al-Fatihah ada 14 ya. Bismillahi fauqallah. Yang pertama Bismillah, tasjidnya di atas lam. Ar-Rahmanir fauqar ra'. Yang kedua Ar-Rahman, tasjidnya di atas ra. Ar-Rahim fauqar ra', fauqar ra'i. Ar-Rahim tasjidnya di atas ra. Alhamdulillah fauqal lam. Alhamdulillah tasjidnya di atas lam jalalah. Alhamdulillahi fauqal lam jalalah ya. Rabbil alamin fauqal ba. Rabbil alamin tasjidnya di atas ba. Ar-Rahman fauqar ra. Ar-Rahman tasjidnya di atas ra. Ar-Rahim fauqar ra. Ar-Rahim tasjidnya di atas ra.
Maliki yaumiddin fauqad dal. Maliki yaumiddin, tasyadidnya di atas dal. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya. Iyyaka nasta'in, tasdidnya di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shad. Ihdinas siratal mustaqim, tasdidnya di atas shad. Siratal ladzina fauqal lam. Siratal ladzin, tasdidnya di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dad wal lam ya. Yang ke-13 yakni an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tasdidnya berada di atas dad dan lam. Kemudian ada pasal mengenai sunnah mengangkat tangan. Faslun yusannu raf'ul yadaini fil arba'ati mawadi'ah. Ketika sholat disunnahkan mengangkat tangan sebanyak 4 kali, yaitu inda takbir, ketika takbiratul ihram, wa inda ruku, ketika akan ruku, wa inda i'tidal, ketika i'tidal, minat tasyahud akhir, dan ketika berdiri dari tasyahud akhir. Jadi sunnah mengangkat tangan itu ketika sholat, yakni ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, dan yang terakhir ketika kita berdiri di antara tasyahud awal ya, berdiri dari tasyahud awal. Oke, dilanjut dengan pasal syarat sujud. Faslun syurutul sujudi sab'ata. Syarat-syarat sujud ada 7 perkaranya. An yasjuda ala sab'ati a'da. Yang pertama harus dengan 7 anggota badan sebagaimana keterangan di bawah. Wa an takuna jabhatuhu maksyufah ya. Wattahamulu bi ra'si wa adamul huwiyyi li ghair. Yang kedua, dahi harus terbuka. Wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Yang ketiga, kepala harus ditekan ketika meletakkan di tempat sujud. Maaf, saya ulangi. Jadi syarat-syarat sujud itu ada 7. Saya bacakan saja ya. An yasjuda ala sab'ati a'dal, wa an takuna jabhatuhu maksyufah, wa tahammulu bi ra'sihi wa adamul huwiyyi li ghair, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih, wa ratifa'u asafilihi ala alih, wattuma'ninatu fih ya. Jadi syarat sujud ada 7. Yang pertama yakni harus dengan 7 anggota badan sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan, dan yang kedua dahi harus terbuka, yang ketiga kepala harus ditekan ketika meletakkan di tempat sujud, dan yang keempat tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk kecuali untuk melakukan sujud. Yang kelima, tidak boleh sujud di antara sesuatu yang bergerak apabila bergerak untuk sujud. Yang keenam, kepala harus lebih rendah daripada pantatnya. Kepala harus lebih rendah daripada posisi pantat ya. Dan yang terakhir harus tuma'ninah ya. Kemudian ada pasal mengenai anggota sujud.
Khotimah. A'dhatus sujudi sab'atah. Anggota-anggota sujud antara lain yakni al-jabhah, dahi, wa butunul kafain, telapak tangan, ya, warukbatan, kedua lutut, wa butunu asabi'ir rijlain, dan jari-jari kedua kaki yang dalam, ya. Jadi anggota-anggota yang melakukan sujud antara lain yaitu dahi, terus ada telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki yang dalam, ya. Bagian dalam, jadi bagian yang telapak kaki bagian dalamnya itu. Oke, kemudian ada pasal mengenai tasjid pada tasyahud. Faslun tasjidatut tasyahudi ihda wa ishrun, ya. Tasjid tasyahud ada 21. Khamsun fi akmalih wa sittata asyara fi aqallih, ya. Yang 5 ada pada bacaan sempurna dan yang 16 ada pada bacaan paling singkat. At-tahiyyatu 'ala at-ta'i wal ya'i al-mubarakatu shalawatu 'ala as-sadiq at-tayyibatu 'ala at-ta'i, ya. Maksudnya bila dibaca dengan sempurna maka tasjidnya ada 21, ya. Waliya'i illallah waliya'i lillahi ala lamil jalalati assalamu ala sini, dan bila singkat ada 16 tasjid, ya. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nun, ya. Yang pertama at-tahiyatu, tasydidnya ada pada ta dan ya. As-shalawat al-mubarakatu shalawatu, tasydidnya ada pada sad. At-tayyibatu, tasydidnya ada pada ta dan ya. Lillahi, tasydidnya ada pada lam jalalah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tasydidnya ada pada sin, ya. Saya ulangi. Jadi faslun tasdidatut tasyahudi ihda wa ishrun. Khamsun fi akmalihi wasiyatan asyara. Aqalli at-tahiyyatu 'ala at-ta' wal ya'i al-mubarakatu shalawatut 'ala as-sad. At-tayyibatu 'ala at-tad wal ya'il lillahi 'ala lam jalalah. Wassalam 'ala sin. Alaika ayyuhan nabiyyu 'ala al-ya' wan nun wal ya'i wa rahmatullahi 'ala lam jalalah wa barakatus salawat 'ala sin. Alaina wa ala ibadillahi 'ala lam jalalah. As-salihin 'ala sad. Ashhadu an la ilaha 'ala lam jalalah. Illallahu 'ala lam alif wa lam mim khalalah wa lam mim jalalah. Wa ashhadu anna 'ala nun Muhammadar Rasulullah 'ala mim Muhammadin wa 'ala ra'i wa 'ala lam jalalah.
Jadi biar saya jelaskan, tasjid tasyahud ada 21. Yang 5 ada pada bacaan sempurna dan yang 16 ada pada bacaan paling singkat. Yang dimaksud di sini yakni bila dibaca dengan sempurna maka tasjidnya ada 21 dan apabila dibaca singkat ada 16 tasjid ya. Seperti contoh ada at-tahiyatu, tasjidnya berada pada di ta dan ya. Al-mubarakatus sholawat, tasjidnya ada pada shod. Terus ada at-thayyibat, tasjidnya ada pada ta dan ya. Lillah, tasjidnya ada pada lam jalalah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyun, tasjidnya ada pada sin. Warahmatullahi, tasjidnya ada pada lam jalalah. Wabarakatus sholawat, wabarakatus salam, tasjidnya ada pada sin. Alaina wa ala ibadillah, tasjidnya ada pada lam jalalah. As-sholihin, tasjidnya ada pada shad. Ashhadu an la ilaha, tasjidnya pada lam alif. Illallah, tasjidnya pada lam alif dan lam jalalah. Wa ashhadu an, tasjidnya pada nun. Dan yang terakhir Muhammadar Rasulullah, tasjidnya pada mim dan ra, lam, ra, mim, ra dan lam jalalah. Oke, sampainya kita pada di pasal terakhir yakni tasjid pada sholawat ya. Faslun tasjidatul aqalli sholawat sholati ala nabi arba'un. Allahumma ala lam wal mim, sholli ala lam ala Muhammadin ala mim. Ya, jadi tasjid sholawat yang pendek ada 4, yakni Allahumma, tasjidnya berada di atas lam jalalah dan mim. Sholli, tasjidnya di atas lam. Dan yang terakhir ala Muhammad, tasjidnya berada di atas mim. Jadi demikian sudah kitab Safinatun Najah yang saya bacakan mulai dari halaman 15 hingga 38. Saya Siti Anissa Azafarani, mohon maaf ada bila kesalahan kata dan juga masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.